Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2453 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop dosa dan penderitaan. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa keaktifan kita dalam keterlibatan dalam pelayanan atau kegiatan rohani tidak menjamin kita mendapat keselamatan kalau kita masih hidup dalam dosa. Ada berapa banyak orang Kristen berpikir kalau dia sudah jadi Kristen, apalagi kalau sudah melayani, sudah pasti masuk surga. Tunggu dulu. Tidak semudah itu, Ferguson. Perhatikan firman Tuhan ini. Di mana orang datang membawa kabar kepada Tuhan Yesus tentang orang-orang Galilea yang hendak membawa korban kepada Tuhan, tetapi mereka kemudian dibunuh dengan cara yang sadis oleh Pilatus. Darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Saudara, ada kesan begini. Ada kesan yang tercipta pada saat itu bahwa orang ini yang hendak mau beribadah tapi mati secara sadis. Lalu orang menstempel mereka bahwa ini pasti ada dosa yang mereka lakukan sehingga mereka mati dengan cara yang sadis. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang pada saat itu kemudian mengklaim bahwa mereka yang dibunuh itu pasti mereka ada buat kesalahan, atau yang kedua, mereka mati martir atau syahid. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang memberi kesan, mereka mati di saat mereka membawa korban kepada Tuhan, mereka pasti masuk surga. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Baca ayat 3. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dengar baik. Mungkin saudara kelihatan sudah sangat-sangat aktif dalam pelayanan di bidang rohani. Tapi kalau saudara masih kompromi dengan dosa, di depan banyak orang saudara sepertinya orang yang sangat-sangat rohani.
tetapi di belakang itu saudara masih gemar berbuat dosa, saudara kalau saudara mati, saudara pasti akan binasa. Kenapa? Karena saudara masih kompromi dengan dosa. Saudara masih main-main dengan dosa. Upah dosa apa? Maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini menekankan pentingnya hidup dalam pertobatan. Amin. Haleluya. Kalau saudara tidak bertobat, seaktif apapun saudara dalam bidang pelayanan, sebanyak apapun yang saudara sudah sumbangkan ke gereja kepada hamba Tuhan, tapi kalau saudara tidak bertobat, saudara akan binasa. Makanya firman Tuhan ini sebenarnya sindiran bagi orang-orang yang ada pada saat itu, yang merasa mereka rohani, yang merasa mereka sudah melayani, lalu mereka mati dengan cara yang sadis seperti itu. Mereka memberikan anggapan, wah mereka pasti masuk surga. Saudara, Tuhan Yesus menyampaikan pesan penting buat kita semua, bahwa belum tentu mereka masuk surga kalau mereka masih menyimpan kesalahan, sakit hati, dendam, masih melakukan dosa dalam kehidupannya, belum beres hidupnya, lalu dipanggil pulang saudara, saudara akan binasa. Makanya saudara, hiduplah dalam pertobatan. Amin. Jangan sampai saudara, kita dipanggil Tuhan masih ada dosa yang belum kita bereskan, ada kesalahan yang belum kita akui, belum beres dengan sesama, masih menyimpan dendam, sakit hati saudara. Hati-hati saudara. Jangan sampai nanti kita binasa cuma karena gara ada dosa yang belum beres dalam hidup kita. Saya percaya orang yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan, dia menjadi manusia yang baru. Manusia lamanya sudah berlalu. Amin. Sekarang dia menjadi manusia yang baru, seperti lahir baru, saudara. Artinya apa, saudara? Dia memang betul-betul sudah beres dengan dirinya. Dia sudah mengampuni orang yang sudah bersalah, sudah menyakiti, merugikan dia, yang sudah menjadikan dirinya korban, tetapi mereka mengampuni orang-orang jahat itu. Wah, itu loh orang luar biasa. Amin. Tapi kalau saudara masih menyimpan kesalahan orang, lalu saudara mati, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita semua. Kalau kita mati dalam keadaan belum hidup dalam pertobatan, kita akan binasa. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan diri kita. Mari terus cross-check diri kita, terus introspeksi diri kita. Jangan-jangan masih ada dosa, masih ada pelanggaran yang kita lakukan atau kita simpan. Saudara, bertobat dari sekarang. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak binasa. Makanya Tuhan Yesus menekankan pentingnya hidup dalam pertobatan. Karena kalau kita tidak bertobat, kita akan binasa. Kalau kita bertobat, sudah pasti kita selamat. Amin. Bertobat di sini dalam bahasa aslinya metanoia, yang artinya mengubah pikiran dan hati, meninggalkan dosa dan kejahatan, dan kembali kepada Tuhan. Jadi saudara perhatikan, seorang yang metanoia, seorang yang bertobat, pikirannya, hatinya, hidupnya berubah. Amin. Haleluya. Saudara, jangan sampai saudara mengaku saudara sudah bertobat, tetapi saudara tidak berubah dalam pikiran. Saudara masih memikirkan pikiran-pikiran yang jorok-jorok, pikiran-pikiran yang mendatangkan dosa. Di dalam hati saudara tidak berubah. Saudara masih sakit hati, masih simpan dendam. Saudara, yang dikasihi Tuhan itu menandakan saudara tidak metanoia. Saudara tidak bertobat sungguh-sungguh. Kalau saudara mengaku saudara sudah bertobat, saudara harus mengubah mindset saudara, mengubah hati saudara. Yang dulunya pendendam, yang dulu sulit untuk mengampuni. Setelah saudara metanoia, saudara bertobat, saudara akan sangat mudah mengampuni kesalahan pelanggaran orang. Karena apa saudara?
kita yang paham firman Tuhan, sesungguhnya kita yang lebih banyak dosa daripada orang yang kita sakit hati, yang kita marah. Dosa yang mereka lakukan kepada kita itu mungkin hanya 1, 2, taruhlah 10 kesalahan yang mereka lakukan kepada kita. Tapi kita lupa, kalau kita setiap hari berbuat dosa banyak sekali. Kalau saudara mau mendapat pengampunan dari Tuhan, Tuhan mau saudara melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti saudara. Memang nggak gampang, tapi itu yang menjadi syarat dosa-dosamu Tuhan ampuni kalau saudara melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup dalam pertobatan. Kita mengubah pikiran kita, hati kita, dan meninggalkan dosa, kejahatan, pelanggaran itu. Tinggalkan itu. Jangan dibawa-bawa saudara. Pastikan itu sudah saudara tinggalkan. Minum, mabuk, judi, dosa persinahan, pakai narkoba, tipu-tipu, saudara pastikan mulai dari sekarang saudara sudah tinggalkan itu. Amin. Saudara sudah matikan itu. Saudara sudah lupakan itu. Jangan kembali lagi ke kubangan dosa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita meninggalkan semuanya itu, kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus bertobat? Yang pertama, karena apa? Di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 2 berkata di sana, bertobatlah sebab apa? Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Saudara, kenapa kita harus bertobat? Karena Tuhan sudah mau datang. Sudah sangat-sangat dekat. Oleh karena itu, saudara, kita harus menanggalkan semua kehidupan dosa kita. Saudara, jangan ada yang berpikir bahwa yang tahu dosa, kesalahan, atau pelanggaran yang kita lakukan, itu hanya kita sendiri. Orang lain nggak tahu. Mungkin saudara berpikir, karena saya melakukan dosa ini di tempat yang tersembunyi, ada kemungkinan Tuhan tidak tahu. Saudara salah. Tuhan tahu dimanapun kita lakukan dosa, Tuhan tahu kapan, waktunya, di mana. Tuhan tahu betul, saudara. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang saudara lakukan itu tidak ada yang tahu. Tuhan tahu. Makanya saudara bertobat, sebab Tuhan sudah dekat. Bertobat, jangan tunda-tunda lagi. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Saudara, hari Tuhan itu kan bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, atau berbicara tentang di mana kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu. Tapi yang jelas saudara, di saat hari Tuhan itu datang, kita sudah hidup dalam pertobatan. Amin. Haleluya. Sehingga kita menerima keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa kita harus bertobat? Karena kalau kita tidak bertobat, kita akan binasa. Saudara, di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 3 tadi, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan apa? Semua akan binasa atas cara demikian. Ayat 5. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bertobat, kita akan binasa. Tadi saya bilang, saudara, di pembukaan, mau seberapa aktif pun kita dalam pelayanan, tapi kalau kita masih bergemar, berbuat dosa, kita merasa nyaman dengan dosa, karena kita pikir, oh kita berbuat ini, Tuhan tidak tegur. Oh mungkin Tuhan gak tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena upah dosa itu apa? Maut. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau saudara binasa. Makanya saudara hiduplah dalam pertobatan. Amin. Haleluya. Saudara, saya mau tanya, ada nggak pendeta yang buat dosa?
banyak, saudara. Majelis lebih banyak lagi. Jemaat, tambah banyak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Semua kehidupan kita manusia itu berpeluang untuk melakukan dosa. Saudara, kalau kita terus bergemar, berbuat dosa, akhirnya menjadi satu karakter, saudara, satu kebiasaan dalam kehidupan kita, maka kita yang tadinya berpikir bahwa kita sudah sangat aktif dalam bidang pelayanan, sudah sangat-sangat rohani, tapi pada ujungnya kita menuju pada kebinasaan. Karena apa, saudara? Kita tidak bertobat. Kita aktif dalam pelayanan, tapi masih main judi. Aktif dalam pelayanan, tetapi masih selingkuh. Ada loh seperti itu. Bertobat, saudara. Sudah aktif dalam pelayanan, tapi masih tipu sana, tipu sini. Sudah aktif dalam pelayanan, tapi masih korupsi. Masih bergemar dalam kehidupan dosa. Saudara akan binasa kalau tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kalau tidak, kita akan binasa. Oleh karena itu, saudara, yang ketiga, kita belajar, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Markus pasalnya pertama, ayat 15. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Injil Markus pasalnya pertama, ayat 15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertobat, sekarang kita itu harus dituntun oleh kebenaran, yaitu firman Tuhan. Setiap perkataan firman itu, kita harus percaya. Amin. Jangan pernah meragukan itu. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita mengimani Alkitab, firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada kita. Amin. Nah, kalau sudah firman yang bicara kepada kita lalu kita nggak percaya, kira-kira kalau kita mati gimana? Masuk surga apa masuk neraka? Sudah pasti masuk neraka. Kenapa? Karena kita meragukan. Kita tidak percaya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah hidup dalam pertobatan, yang harus kita percaya adalah firman Tuhan. Amin. Kenapa harus kita percaya? Karena ini perkataan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita ini yang melalui firman Tuhan ini. Jadi, apa kata firman Tuhan itu harus kita percaya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya firman Tuhan katakan, barang siapa percaya, ia mempunyai apa? Ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Saudara mau hidup dalam kekekalan di rumah Bapa di surga? Amin. Hiduplah percaya pada firman. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita belajar. Kenapa sih kita harus bertobat? Karena kerajaan surga sudah dekat. Tuhan sudah mau datang. Hiduplah dalam pertobatan. Yang kedua, karena kalau kita tidak bertobat, kita akan binasa. Oleh karena itu, bertobatlah dan yang ketiga apa? Percayalah pada Injil. Percayalah pada pemberitaan kabar baik yang sudah tercatat dalam Alkitab ini. Kita harus mempercayainya. Amin. Jangan meragukan. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya. Kalau kita percaya sepenuh hati, sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mempunyai hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat Tuhan yang terus mengalir, memenuhi kehidupan mereka.
Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan terus memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.